Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Andika Tias Nugraha selaku dosen pengampu pada mata kuliah Stadium General. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agista Triwandari dengan NIM 121190064 dari Prodi Teknik Industri kelas RA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik kelima, Communicating Your Research. Pada topik ini memiliki beberapa subtopik. Yang pertama yaitu Social Impact, yang kedua Ensuring Visibility, dan yang terakhir yaitu Inclusion and Diversity for Research. Social Impact. Pada topik kali ini, kita dapat mengetahui cara membangun empati dalam penelitian. Adapun pengertian dari empati sendiri merupakan kapasitas manusia untuk merasakan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, frustasi, kesedihan, kegembiraan, kecemasan, sakit hati orang lain seolah-olah itu perasaannya sendiri. Empati sendiri penting karena memberikan kita kemampuan untuk melihat dan merasakan dunia dari sudut pandang orang yang berbeda. Selain itu, dapat meningkatkan pemikiran yang kritis, kreativitas, imajinasi, serta motivasi. Setiap individu tentunya memiliki tingkat empati yang berbeda-beda. Proses reflektif, misalnya diskusi, menulis, menggambar, yang memperluas perspektif kita dapat membangkitkan sebuah empati. Ensuring Visibility. Pada topik ini, kita dapat mengetahui alasan kenapa perlu pergi ke konvensi. Yang pertama yaitu untuk mengunjungi kolaborator. Selanjutnya, untuk mempelajari sebuah bidang baru. Yang ketiga yaitu untuk membangun sebuah relasi. Dan yang terakhir yaitu untuk mendengar update terbaru di bidang yang dimiliki. Adapun konferensi yang harus dihadiri. Yang pertama, pertemuan tradisional. Selanjutnya, pertemuan yang baru dibentuk serta rapat di bidang yang baru. Adapun hal yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan konvensi yaitu baca serta pahami lapangan, terobosan baru maupun lama, tantangan, serta baca ulasan terkait makalah. Lakukan latihan berpidato elevator selama 3-5 menit. Selanjutnya, yaitu cara memaksimalkan waktu di sebuah konvensi. Hal yang perlu dilakukan yaitu hindari pertemuan sebanyak mungkin. Tinjau buku abstrak terkait kiat untuk berinteraksi dengan peserta konvensi. Bersikaplah ramah atau lakukan kotak mata. Gunakan observasi atau pertanyaan tentang rapat atau pekerjaan orang tersebut untuk memulai percakapan. Jangan takut untuk berkenalan kepada rekan kita. Sebisa mungkin bersikap terbuka karena itu akan membuat interaksi semakin baik. Adapun langkah-langkah agar penelitian dinotis yaitu yang pertama, persiapkan artikel. Dalam menulis artikel, luangkan waktu untuk membuat abstrak, kesimpulan, dan referensi. Bagikan data penelitian. Gunakan bahasa yang jelas dan benar. Gunakan ilustrasi atau bagan yang mudah dipahami. Langkah selanjutnya yaitu promosikan artikel yang telah diterbitkan. Konferensi perlu siapkan jaringan. Membuat poster online, hubungan media,
hubungi editor, hubungi departemen lembaga, serta siapkan pernyataan penelitian singkat. Langkah yang ketiga yaitu selalu pantau artikel. Selanjutnya, 7 strategi ilmuwan untuk mengkomunikasikan riset dan menciptakan merek. Yang pertama yaitu publikasi. Selanjutnya, konferensi ilmiah berupa poster atau ceramah. Ketiga yaitu penjangkauan. Keempat yaitu siaran pers organisasi. Kelima yaitu perspektif pengguna expo atau peralatan. Yang keenam yaitu media sosial, dan yang terakhir yaitu sumber daya ilmiah elektronik. Media sosial untuk peneliti. Adapun kegunaan media sosial yaitu yang pertama sebagai media bertukar ide atau pikiran. Yang kedua yaitu sebagai media pertukaran hasil, dan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan reputasi atau citra. Adapun jenis-jenis media sosial ialah yang pertama Facebook. Facebook merupakan sebuah sarana yang ideal untuk individu, institusi dalam berkomunikasi dengan baik yang luas. Yang kedua yaitu Twitter. Twitter merupakan media sosial yang dinamis, cepat, yang memungkinkan partisipasi dalam topik terbaru hari ini melalui tag. Twitter sendiri sering kali digunakan individu sebagai media untuk menyebarluaskan pandangan mereka terkait subjek mereka. Yang ketiga yaitu link DLN. Link DLN merupakan bentuk media sosial murni profesional. Subtopik selanjutnya yaitu Inclusion and Diversity for Research. Pada subtopik ini kita dapat mengetahui how to create impact. Definisi keterlibatan pasien dalam publik dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan atau oleh anggota masyarakat daripada, kepada, tentang, atau untuk mereka. Sedangkan publik merupakan setiap orang yang memiliki kepentingan perawatan kesehatan dan sosial sebagai layanan publik. Pasien sendiri merupakan orang yang menggunakan layanan seperti pasien, penggunaan layanan, klien, atau pengasuh. Keterlibatan aktif antara orang yang menggunakan layanan, pengasuh, masyarakat umum, dan peneliti. Masyarakat perlu terlibat dalam penelitian karena masyarakat memberikan cara pandang yang berbeda, dipandu dengan pengalaman, dan membantu memastikan bahwa penelitian untuk kepentingan terbaik pasien, gawat, perawat menggunakan layanan kesehatan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu cara mengintegrasikan seks, gender, dan analisis interseksional ke dalam penelitian. Adapun pengertian seks dan gender. Gender atau sering disebut jenis kelamin merupakan sebuah perilaku, ekspresi, dan identitas anak perempuan maupun anak laki-laki dan orang-orang yang beragam gender yang dibangun secara sosial. Sedangkan pengertian seks sendiri adalah perlengkapan biologis manusia dan hewan, termasuk ciri fisik, kromosom, ekspresi gen, hormon, dan anatomi. Selanjutnya yaitu pengertian interseksionalitas.
Interseksionalitas sendiri melibatkan studi tentang cara ras, jenis kelamin, kecacatan, seksualitas, kelas, usia, dan kategori sosial yang saling dibentuk dan saling terkait melalui kekuatan seperti kolonialisme, neoliberalisme, geopolitik, dan konfigurasi budaya untuk menghasilkan hubungan kekuasaan dan penindasan yang bergeser. Adapun cara menerapkan seks, gender, dan interseksionalitas untuk meneliti metode penilaian. Yang pertama yaitu menentukan dimensi jenis kelamin, gender, dan interseksionalitas mana yang relevan dengan penelitian. Yang kedua yaitu mengetahui sastra diri sendiri. Yang ketiga yaitu melakukan analisis dan pelaporan seks. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis persimpangan. Selanjutnya yaitu pengertian dampak. Dampak merupakan sebuah kontribusi nyata yang diberikan oleh sebuah penelitian yang sangat baik kepada masyarakat dan ekonomi dengan membina kinerja ekonomi global, terkhusus daya saing ekonomi, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kebijakan, dan meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan hasil kreatif. Agenda berdampak karena yang pertama, memberikan manfaat seluas-luasnya bagi ekonomi maupun masyarakat. Yang kedua yaitu memberikan fleksibilitas dan anatomi kepada para penerima dan penyampaian penelitian, pelatihan pascasarjana, dan kegiatan pertukaran pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu mengakui bahwa tidak semua penelitian akan dilakukan secara langsung. Selanjutnya yaitu visi yang berani dan efektif untuk naik level. Target ekuitas dalam perekrutan, promosi, dan kepemimpinan. Hibah penelitian dasar universal, perbaikan penilaian track record peneliti, pemantauan independen dan penalti struktur untuk penyandang dana, dan lembaga penelitian yang tidak mempraktekkan jeda. Dan yang terakhir yaitu menegakkan akuntabilitas penanganan publik, pemberian penelitian. Selanjutnya yaitu cara agar bisa kejedai. Yang pertama, kita perlu kenali urgensinya. Buang keyakinan yang membatasi atau menghambat kita. Hadapi mitos meritokrasi. Selanjutnya, variasikan kepemimpinan. Dan yang terakhir yaitu mempromosikan dan mengangkat suara rekan-rekan. Sains dan media. Sains dan media merupakan sebuah panel yang terdiri dari peneliti, jurnalis, dan petugas pers yang akan berbagi pengalaman mereka terlibat dengan media dan maupun publik. Dalam hal ini, mereka akan membahas mengapa peneliti harus peduli tentang bagaimana bukti digunakan dan dilaporkan, serta berbagi saran dan tips terbaik mereka untuk membantu peneliti bekerja dengan media dan terlibat dengan publik. Sekian presentasi pada topik kelima kali ini. Saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.